masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pemilik toko ke toilet, tas berisi dompet, telepon genggam, dan kartu ATM digondol maling. 2 buruh lepas curi potongan rel kereta api ditangkap di tempat pengepul barang bekas. Pengedar ditangkap usai jemput paket sabu-sabu. Polisi dari Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat mendatangi sebuah rumah di kawasan Kalumbuk, Kuranji, pinggiran kota Padang, Jumat sore pekan lalu. Sesampainya di lokasi, polisi langsung naik ke lantai 2 dan membekuk Heru, anak pemilik rumah. Tersangka ditangkap karena mencuri sebuah tas pemilik toko listrik di kawasan Ampang, Kuranji. Namun Heru berkilah dan tak mengakui perbuatannya. Usai diinterogasi, buruh harian lepas ini tak mampu lagi berkelit. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti berupa sebuah telepon genggam dan 1 kartu ATM. Aksi pencurian ini terjadi ketika pemilik toko alat listrik pergi ke toilet. Ketika dia kembali, tasnya yang berisi uang tunai 1 juta, telepon genggam, dan kartu ATM telah raib dari tempatnya. Korban selanjutnya melaporkan pencurian itu ke polisi dan mengalami kerugian material hingga 10 juta rupiah. Uang tunai sebesar 1 juta rupiah milik korban diakui pelaku telah habis dipakainya. Telah kita amankan 1 orang pelaku pencurian. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengambil 1 unit handphone dan kartu ATM. Itu pelaku mengambil di sebuah toko atau warung di daerah Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Untuk TSK sendiri kita amankan di daerah Kalumbuk, di rumah orang tuanya. Untuk pasal yang dikenakan, penyidik menetapkan 363 KUHP. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Dua pencuri besi rel kereta api bernama Bayu dan Zul ditangkap anggota Satreskrim Polresta Padang di daerah Rawang, Kecamatan Padang Selatan pada Jumat sore pekan lalu. Kedua pelaku pencurian besi rel milik PT Kereta Api Indonesia ini ditangkap petugas saat hendak menjual hasil curiannya ke tempat pengepul barang bekas. Awalnya, mereka berusaha mengelak dari tuduhan. Namun setelah diinterogasi polisi, akhirnya mengakui perbuatannya. Di tempat pengepul barang bekas itu, polisi menyita 12 batang besi rel yang dicuri di daerah Sawahan, Padang Timur. Dari pengakuannya kepada polisi, mereka nekat mencuri besi rel kereta api karena terdesak kebutuhan hidup. Kedua pelaku yang bekerja sebagai buruh harian lepas ini selanjutnya dibawa ke Mapolresta Padang untuk diproses hukum lebih lanjut. Pelaku pencurian besi rel kereta api milik PT KAI kita amankan di daerah Rawang, Kecamatan Padang Selatan, di mana untuk 2 orang pelaku mau menjual hasil curian besi tersebut. Untuk besi yang diambil besi rel yang dibuat sebagai pemagar rumah dari karyawan PT KAI. Yang dicuri lebih kurang 12 batang. Mereka berdua dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sony hanya bisa pasrah usai ditangkap tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh di pinggir jalan di kawasan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara. Gerak-gerik pengedar ini telah lama diincar dan polisi mencari waktu yang tepat untuk membekuknya. Kesempatan itu datang saat Sony menjemput paket sabu-sabu
di daerah Piladang. Karena telah mengantongi identitas dan ciri-cirinya, pergerakan tersangka dengan mudah dipantau polisi. Saat lengah, anggota tim Pantom langsung menangkapnya. Tak sadar telah diintai, Sony tak bisa melawan ataupun melarikan diri karena polisi telah mengepungnya. Kepada polisi, ia mengakui menyimpan sabu-sabu yang siap diedarkan. Disaksikan perangkat RT dan sejumlah saksi, polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 6 paket sabu-sabu. Barang haram itu menurutnya akan diedarkan kepada sejumlah pemesan. Jadi kami berhasil mengamankan seorang pelaku yang kita duga sebagai pengedar narkotika jenis sabu, yang mana pada saat ditangkap pelaku ini baru mengambil narkotika jenis sabu di daerah Piladang, kemudian dibawa ke dalam kota Payakumbuh untuk diedarkan. Pada saat kita lakukan penggeledahan di TKP, berhasil kita amankan barang bukti narkoba yang sudah dikemas dalam plastik sebanyak 6 paket. Usai ditangkap, Sony dibawa ke Mapores Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara bandar yang memasok sabu-sabu kepadanya masih diburu polisi. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Kau nih sabu kan? Dulu ya. Yang ditanya Jawi. Sebanyak 64 pelajar sebuah SMP swasta di Pasaman dilarikan ke RSUD Tuanku Imam Bonjol Lubuk Sikaping akibat keracunan pada Sabtu pekan lalu. Mereka diduga mengalami keracunan usai menyantap soto, risoles, dan agar-agar yang disediakan pihak ketiga yang bekerja sama dengan sekolah. Setelah menyantap makanan, para pelajar mengalami mual-mual, muntah dan pusing, sehingga akhirnya dibawa ke rumah sakit. Kondisi sebagian korban mengkhawatirkan karena mulai kesulitan bernapas, sehingga harus diberi bantuan tabung oksigen. Namun banyak juga yang hanya merasa pusing dan muntah-muntah. Para pelajar di sekolah ini tinggal di asrama. Semua kebutuhan makan dan minum mereka disediakan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan sekolah. Apa yang mereka makan apa ya Pak? Untuk snacknya Pak? Snacknya tadi risoles. Pusing, kemudian tadi ada yang muntah-muntah. 6 orang awal kena. 6 orang awal. Pihak rumah sakit memastikan penyebab puluhan pelajar itu keracunan disebabkan oleh makanan yang baru mereka makan. Berjumlah 64 orang. Kita masih observasi mana yang agak parah, itu akan kita rawat. Yang bisa rawat jalan kita akan pulangkan. Pertama muntah-muntah, sakit perut, dan ada yang pusing-pusing. Berarti ini dugaan keracunan ya Pak ya? Dugaan keracunan makanan. Kami telah mengambil sampel dari muntah dan makanan yang dimakan tadi. Dan akan dikirim ke labor di Padang. Pihak rumah sakit telah mengobservasi dan pengambilan sampel makanan yang dikirim ke laboratorium Balai POM Padang untuk memastikan penyebab dugaan keracunan makanan itu. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman.